saya berdiri di sini sebagai moderator dari kelompok 1, yaitu Konfederasi Satir Warna. Baik, untuk kelompok Konfederasi Satir Warna, silakan memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan proyek Konfederasi Satir Warna akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelum itu perkenalkan, saya Zulfiqar Hakim Wafa, absen 35. Dan saya Muhammad Ferdinand, absen 23. Saya Jody Wirata Tama, absen 12. Saya Raja Aditya, absen 31. Saya Jody absen 1. Okay, first of all, let's thank to God the Almighty who has given us everything without being us, who blessed us to be born, so we can meet all the teachers and my friend in the situation and good condition. Baik, latar belakang. Yang melatar belakangi kami untuk memilih proyek Konfederasi Satir Warna adalah semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi yang ada pada era sekarang. Contoh di bidang industrial, sebagian besar di bidang industrial sudah menggunakan teknologi canggih, termasuk salah satunya yaitu teknologi konveyor. Kami mengembangkan konveyor ini dapat memilah objek sesuai dengan warna yang diprogram secara otomatis. Saya berharap dengan adanya proyek ini dapat mengefisiensikan pekerjaan di industrial. Tujuan dari proyek kami ini dapat dijadikan sebagai miniatur teknologi yang ada di industri dan juga dapat dijadikan sebagai media belajar. Pengertian konveyor satir warna adalah sistem otomatis yang digunakan untuk memilah objek berdasarkan warna. Ada sensor TTS 3200 yang berfungsi untuk menyensor warna hijau, merah, biru, dan ungu yang sudah kita program pada Arduino Uno. Dan ada juga servo yang berfungsi untuk memilah objek, dan ada gearbox yang berfungsi untuk menggerakkan as konveyor. Untuk alat yang kami perlukan itu gunting, cutter, garis siku, tang, pensil, tangan, kabel USB, dan lain-lain. Untuk bahan yang digunakan untuk pengerjaan proyek ini adalah ada gearbox, ada Arduino Uno, ada servo, dan Korea pensil pun, PVC board, kabel jumper, dan sensor TCS 3200. Baik, untuk skema dan cara kerjanya sendiri, yaitu saya jelaskan di sini ada sensor TCS 3200, di sini Arduino, dan di sini servo. Untuk rangkaiannya yaitu konver TCS 3200 ini memiliki S0, S1, S2, S3, dan S-out. Dan S0 ini akan pin ini akan berurutan di wiring ke pin digital dan pin digital, yaitu S0 pada pin 2, S1 pada pin 3, S3 pada pin 4, S2 pada pin 4, S3 pada pin 5, dan S-out pada pin 6. Dan VCC akan ke 5V dan ground kepada GNC. Untuk cara kerjanya sendiri, jika sensor TCS 300 ini mendeteksi objek, maka akan menggerakkan servo yang akan memilah objek tersebut. Untuk skema bloknya sendiri, yaitu di sini ada motor DC sebagai penggerak, di sini ada sensor warna, motor servo, dan penggeraknya. Di sini itu adalah motor DC-nya, gearbox. Di sini terdapat sensor. Dan di sini servo, di sini konveyor. Next. Untuk anggaran biaya yang untuk total biaya produksi yang kami gunakan, yang kami keluarkan untuk proyek ini sekitar dengan harga pasar 281.000, harga jasa 50.000, dan total jasa 330.000. Kemudian sebagai berikut. Kesimpulan dari keluaran ini dapat direalisasikan dan juga dapat berfungsi, dapat berjalan cepat, dapat direalisasikan dan juga berfungsi dengan baik sesuai apa yang diharapkan.
dan juga konversi warna ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dan juga mengefisiensikan pekerjaan di bidang industri. Berikutnya adalah situasi uji coba. Wasek. Betul. Berak dulu berak. Keripik bukan sam-sam. Jadi ketika ada objek yang terdeteksi oleh sensor, misalnya ini objeknya warna merah, jika terdeteksi oleh sensor akan menggerakkan sirkuit ke posisi 150 derajat. Jika warna hijau terdeteksi akan bergerak ke 50 derajat. Dan jika ada warna biru, sirkuit akan tetap di posisi awal 90 derajat dan warna tidak dikenali posisi. Jika warna tidak dikenali, maka sirkuit akan tetap di posisi 90 derajat. Translate. Tidak dikenali. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan proyek. Sekarang mari kita masuki sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Bapak Ibu melakukan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konsep saya pakai warna. Jadi warnanya yang ditentukan itu merah sama hijau. Selain itu dia di tengah. Cara kerjanya seperti itu. Pertanyaan saya yang pertama, kalau misalkan warnanya merah muda, bagaimana? Kalau hijau muda, bagaimana? Adakah kamu bawa sampel warna? Nah itu masih terdetek hijau apa yang tidak dikenal? Coba tidak dikenali, soalnya kan di sini kan warna hijaunya itu gelap, dan kalau di program itu kita itu ambil programnya dari warna ini. Jadi dari awal kita itu udah ambil program, nanti kan ada angkanya. Jadi dia warna yang dikenal itu warna hijau gelap daripada hijau terang. Jadi kalau terang dia termasuk nggak dikenal. Apakah bisa nantinya ditambah programnya, misalkan hijau muda masih bisa dikenali nih, masuk input yang hijau muda, terus yang merah muda itu dinambahi programnya, nanti dia akan masuk yang kategori yang merah itu. Bisa nggak Pak? Jadi sistemnya itu ya yang ditambahin. Nanti dari saya terima kasih. Yang membuat siapa? Saya Kenapa Pak memilih warna merah dan hijau? Itu sebenarnya sampel dari tomat, Bu. Tomat. Rencananya dari awal itu mau objek memilah tomat matang sama tomat mentah. Jadi warnanya yang dimasukin merah sama hijau yang paling utama. Karena udah buat tomatnya. Itu tomatnya itu masih harus menyesuaikan lagi programnya. Jadi saya itu sampel
buat warna sesuai dengan warna. Tapi itu apa? Kotak nggak tembus ya. Kamu sendiri yang program? Dibantu sama Tapi bisa program. Jadi walaupun kalian kelompokan, tapi tentunya setiap pribadi punya potensi sendiri ya. Karena sesuai tujuan kita adalah ujian akhir. Ujian menilai pribadi masing-masing walaupun punya kelompok ya. Aji yang kamu kerjakan apa? Membantu ini sama sedang bersihkan Oke, berarti jelas ya, tahu kira-kira alat itu kegunaannya untuk apa? Sortir? Kamu dia? Tugasnya apa? Yang mengerjakan PPT-nya PPT? Hah? divisi. Oh iya. Tujuannya apa? yang buat ini betulnya bagi Berapa hari kamu bantu? dari nol Berapa hari? Dari nol berapa hari? Tugasnya kan mulai tengah semester sampai akhir kan ya? Kamu bantu kira-kira berapa persennya dari tugas ini? 50%-nya lebih. 2%? Iya, 2%. Ya itu aja. Aktif kan habis lagi. Ini habis ini. Industri apa yang bisa digunakan? ini bisa diaplikasikan di semua industri yang menyortir objek sesuai dengan warna. Contohnya di itu misalnya pertanian tomat itu bisa memilah buah yang matang dan belum matang. Nah, itu nggak bisa diukur kayak gitu kalau di industri. Kalau nyortir makanya sampai sekarang kalau saya baca kan kalau di pertanian nggak ada yang sortir dari warna. Nah ini kan coding warnanya kan range-nya red aja 100 sampai 218. Nah, ya kan, bener kan? Makanya saya mau nanya, ini keren menurutku, cuma kamu harus tambahkan di situ spesifik industri apa yang akan menggunakan ini gitu loh. Kalau cuma bikin gini doang, oke lah kamu mempelajari sistem sensoringnya. Robotik kan beliau ini. Cuma pertanyaanku kalau nggak dikembangkan proses berpikirnya sampai nanti digunakan di apa untuk apa gitu loh. Kan kita ngayal-ngayal bareng. Ayo kayak apa itu? Kilo-kilo. Risetmu apa kalau kamu hanya sekedar tomat terus iso diseleksi nang. Kira-kira liane iku. Kalau manufaktur ya industri gede, packaging aja semisal. Packaging aja, ya wis pancet iku. Dene produk ayo produk iku cuma tulis supaya sampai nang ngene packaging. Industri apa misal? Warna loh ini. Soalnya kata kuncinya mana ketika kamu mengatakan sensor berdasarkan warna ini waktu tertarik ini warna, warna guys, warna bukan bobot, bukan massa jenis, bukan. Misalnya kalau industri paket misalnya untuk memilahkan paket di berdasarkan bobot paket andal 1 kilogram laku rono 2 kilogram laku rono paket kan di jalan-jalan itu. Nah, misal berdasarkan bobot. Nah, aku ingin nanya warna berdasarkan apa? Itu pertanyaan pertama dari saya. Industri apa yang akan mengapply ini? Silahkan dong, karena. Kira-kira ayo. Soalnya dia mikir aja. Ibu jawab, saya pernah di cerita saya ada industri yang pakai sensor warna untuk memilah itu objeknya, Pak.
Itu ada di industri sepatu di Pasuruan di Fabriko. Warna Ya, sepatu. berdasarkan warna sepatu. Berarti multi color industrinya ini. Industri sepatu loh ya. Warna apanya yang dipilah warnanya? Ayo coba. Ini menarik ini menurut saya ini. Warna loh. Gila Pak. Sebuah industri skala besarnya. Ya itu maksudku, kamu kudu konkret mas. Tak arah no, supaya kamu nanti ketika ada pertanyaan sederhana itu, biasanya sederhana kasih pertanyaan itu. Nah itu bisa jawab loh mas itu. Apa? Sepatu di sini. Contohnya, itu hasil risetmu ya, oke. Di apa nih? Di sol, di kanvasnya, di benangnya, apa coba? Ayo. Kasih gigi. Kalau sampai kecelakaan ketika orang ngomong itu buah, sopir buah. Ya bisa dilawan, wong aja. Enggak pada kecelakaan itu soalnya buah itu. Kamu tuh bilang tomat, matang dan tidak kan gitu kan? Lah proses panennya enggak ya? Manual kan? Manual kan human kan? Dia tenaga matang, dia tenaga eksperimen deh, diukur. Sing wajar di anggur juga demikian anggur. Industri anggur di Amerika Selatan sama kan? Kakak mesin. Mesinnya enggak be? Proses produksi ini misal pas bilas, pas soko. Ayo coba, gaya apa ini? Itu kayak sederhana. Menarik mas, menarik. Aku setuju. Warna guys, masalahnya itu warna. Dan warna itu kan tone-nya banyak. Muncul teori ini kalau di RPL, benar? Program ini codingnya ini. Mewakili pertanyaan dari Bu dan tadi kalau itu warna pink warna ini nggak kebaca kan gitu kan berarti sosok reject buah-buahan nggak karena buah-buahan nggak absolut warnanya apel misalnya karena buah diproduksi oleh alam dalam satu batang pohon ono 60 buah apel yang bersamaan tumbuhnya, tapi nutrisinya berbeda, jadi mempengaruhi karena lakon codingnya nggak tepat, ada range yang nggak tepat di situ, lah pakai reject misalnya. Ayo coba, ayo pokok itu pertanyaan pertama. Nanti dipikir yo, DPR-mu, isu ciami iki menurutku, cuma lah iso jelas nih langsung konkret. Setelah ditakoi misalkan pameran, ditakoi kepala dinas, ini apa maksudnya? Wah itu jelas. Bisa pak, ini berdasarkan warna. Jadi ini adalah berdasarkan tinggi badan misalnya. Uang untuk terseleksi dengan sendirinya. Ini kedua penggawa ya. Yang kedua, di laporan ini kan gambar teknik kan. Di proses penciptaan ini, gambar teknik ini loh. Bukan gambar teknik. Ya sketsa kon kira-kira iki kono iki 10 cm, 20 cm, iki PVC ini diketok 5 cm, dawa. Itu yang bukan skema. Oh, yang sakarmu loh, gambar teknik itu harus kamu ini kan, berarti ini kan berjalan berdasarkan karyawanmu. Ngerti? Contoh ya, kejadiannya apa? Ketika aku jenenge gerak-gerak kok jenenge. Nah, sirkune pelaku dengan beban sakmu mencelat gak itu man. Ono sing mencelat, ono sing mencelat ya karena apa? Logika sing digawe kan sirkune lebih panjang. Semakin panjang berarti lengan airnya semakin itu analisa teman-teman kan ya. Jadi Dion sing ngerti ya, kon sing garap iku. Ini gambar teknikmu. Teleponnya di kini bos. Kalau tadi ngerancang apa kan mau gambar. Nah, di kok iso tadi ngono, dilalak kok ngono. Ngerti maksudku?
alangkah ciaminya karyamu ini dilengkapi dengan itu, karena itu kamu ngayal begini, kamu bikin ini, itu kan bagian dari proses produksi lah, ini kan laporan produksi. Iya, iso laporno, tapi pada saat kegiatan disepit misalnya, berarti mau unsur K3. Lagi pada saat produksi setrum. Tiga, berarti nanti saran dan kesimpulan adalah utamakan ketika dalam proses ini bla bla bla, terus selanjutnya menjaga bahan timbangan bla bla bla, penggunaan SOP, itu maksud saya. Wes rapi, tapi kalau nggak kamu sertai dengan konsep yang kayak yang sampai tadi, dulu jamu tak colok. Aku enggak sampai SOP kalau ini ya. Ayo coba. Ya potong dari papan bodong ya robot. Tapi kelemahan di teknis, sensori diamik. Di mana? Beliau gagal nih. Ya apa caranya ngatur aspan? Jika ngaku didik, pada kocak lucu lah misal. Berarti kan aku di luar kontrol beliau gitu. Sensori wis kerja ya gimana? Abang ketemu abang hijau gitu. Saya itu jamin di mana? Gitu ya. Oke. Ya wis. Saya kira langsung bisa model ngono ya. Cuman lo balas itu ya. Sing apa apa bedone sing apa langsung apa. Kerja manusia. Sebenarnya itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk memperkuat argumen. Intinya ya PJPL itu bagaimana kamu mempertahankan ide dan konsep dengan argumen dulu. Paham kan? Yo, ini gambar teknikmu. Minimal mesti orang sketsa. Oh ini kok tiga ukuran. Nah ini 20 meter nih. Bahannya mungkin saya kurang senti. Soalnya sok diukur. Kan kau baru setuju betul ngomong. Oke. Jadi ini karyamu. Kan karyamu tuh. Puncaknya di sini. Jadi itu ya diperkuat lagi ya. Di industri apa yang mengalami? Oke Pak. Kira-kira industri apa? Seperti mainan Lego kan bisa. Nah, ngono lho. Dalam industri Lego tak belum kepasang, kan ditempel ono. Ah, ngono lho. Aku ingin delok video industri peluru. Cuma tapi ini Indonesia nggak duit bahan-bahan nih. Wah, apa ditekan India? Kuningan itu. Dulu tuh kok pintar koin itu dari dulu M16 ukurannya sekitar 24 mm. Sampai proses ngeborong mesium. Cuma terdiri kawan bahannya lah Indonesia. Mana impor dan peluru larang. Gila mesti deh. Temenan, coba enggak India. Nang pindah tuh mengadopsi mereka. Apa tuh kok India ada bahan baku nih? Tetap luar bisa. Nah Indonesia apa sih ngono? Kita memang 3 bahan dari 21 bahan semua di Indonesia. Bisa kasih diserang, kendaraan peluru mau dia. Nah Indonesia, dan ini ya software manual kan? Pokoknya nomor data di baru itu. Ayo kau menurut mas maksudnya mas berpikir dari dulu kayak gini, berpikir menyeluruh, universal. Sehingga ketika ada pertanyaan kayak gini, Pak, Pak, industri kelereng misalnya, industri Lego, keren itu. Kau ngerti nggak sih? Ya wes, itu masuk akal. Bocil, ya nanti cukup ya nanti dikuatkan argumen itu masukkan ke
laporan DJPL ini kan laporan pertanian. Mengenai harian prototipe, keren Pak. Sebagai mungkin itu lebih spesifik itu kayak maksudnya untuk sortir rokok nggak tahu sungkan hanya penyebut abu gitu nggak sungkan nggak baca tinggi ya abu gitu umum umum ya wes teknis secara teknis mungkin Bang Anja sama Pak Satrio Mungkin dari saya melanjutkan pertanyaan Pak Daru ya. Di sini memang ada K2 ini menyampaikan proses produksi. Dari awal presentasi sampai sekarang belum ada ya, kamu sampaikan. Coba kamu ceritakan awal dari sebelum UTS, setelah UTS, dan proses-proses sampai sekarang. Coba ceritakan. Itu ada kan? Nah, itu kan sambil cerita. Dari Januari kita mulai menunjukkan program kita, terus pada minggu kedua Januari itu mulai mencari materi, terus minggu ketiga Januari itu kita mulai konsultasi sama pembelian komponen. Terus apa ya Pak? Beli komponen apa? Konsultasinya apa? ini kan tidak lanjut dari semester sebelumnya. Ya, sudah. Sebelumnya kan agreementnya atau oh gitu. Yang sebelumnya apa? Komponennya pertama kali beli apa? Kalau menjelas Untuk komponen yang pertama kali kita beli adalah Arduino Uno, sensor TTS 3200, BBC, sama servo Pak. Joy direct Joy nggak usah pasar malam Joy kelereng itu kelereng jual tunam ya uangnya tapi kon main bonggol itu katanya kayak utama masuk ya aku udah rampal aku mainan itu kita jual 150 kayak bikin bikinan hari gigi tapi aku bang, mulai bawa sabun, bawa beng-beng, ya. Oh ngambil, tapi kan aku ngambil. Aku nggak ketemu terigu aku. Enggak kepingin aku. Kamu yang pinter, ayo. Minggu ketiga pada Januari kami memberi komponen, habis itu mencari pemrograman, kita menyusun proposal sama membahas PPT dan yang minggu keempat diskusi. Kami Sudah Pak. kita mencari materi sampai evaluasi. Sudah sih. Aku pengennya ini aku pakai itu ya. Gimana kayak gini? Mencari
materi ini apa terus kamu sampaikan terus sehingga Wis hasil diskusi sama teman-teman materinya membutuhkan ini konsultasi tentang ini. Iya. Supaya bahasanya harus benar. Kamu kira-kira aja Januari ngapain? Kamu ingat-ingat? Coba. Jadi awal Januari itu kita menentukan judul pokoknya. Habis itu minggu kedua kalau nggak salah kita itu mempelajari tentang prototipe warna Jepang dari latar belakangnya, pengertiannya, sama cara buat ininya itu gimana. Kita bisa Setelah itu kita konsultasi tentang apa yang sudah dipelajari selama itu buat proyeknya ini gimana kita konsultasi terus pada Februari itu proses pengerjaannya dari buat konveyor pada komisi dan programnya untuk cara kerja proyek ini Pak. Yang kami konsultasikan itu tentang pemrograman yang paling sering karena untuk masalahnya di proyek ini paling sulit itu untuk kalibrasi warna itu Pak. Meja guru juga gak cukup bisa. Oh dipinggirin semua. Harus sering-sering ambil data buat kalibrasi warna. Jadi kira apa? Baik, Pak Penyelam, waktunya sudah. Terus kamu tawarkan ke audiens bahwa itu komisi apapun ditambah waktunya. Siapa Pak? Lagi waktunya. Sudah. Nah, jadi semua motor. Nah, kamu di sini ngomong, sudah tambah. Ini kan nggak apa-apa, siap tambah. Jadi kan lumbung ini yang begini. Ya udah, tawarkan. Baik, apakah mau waktunya Pak Baik? Ini aku masih nanya yang proses produksi. Jawab belum? Dasarnya Februari itu Maret. Itu bulan Februari sampai Mei itu pengerjaannya Pak. Jadi sering ada masalah di proyek ini. Jadi ada masalah. Terus masalahmu tadi apa? Kalibrasi, solusinya apa? Kayaknya sampai sekarang solusi itu masih muncul ya. Solusi, masalah itu masih muncul ya. Kira-kira solusinya gimana? Untuk solusi dari ini ya harus sering-sering mengambil data dari objek yang warnanya berbeda. Misalnya ada warna merah 2, merah muda itu misal mau nyetir ke warna merah semua harus sering-sering ambil data kalibrasinya. Ini kalau mau dikembangkan itu kasih tampilan ya, kasih tampilan untuk memunculkan nilai ya keterangan dari sama warna apa yang terjadi. Iya, sehingga ini kamu bisa nyeting. Nanti kalau nilainya segini nanti masuk ke jalur yang satu. Jadi nggak langsung modin dulu, ya. Tapi kalau sudah jadi produk, ketika ini dikasih ke orang, nggak mungkin kamu program lagi kan? Jadi harus ada fitur yang namanya nge-tuning gitu, nge-tuning warna. Jadi setting warna di kuning dikenalkan, oh ini harusnya nilai segini harusnya sudah itu sudah tanpa memprogram ulang. Nah itu sudah menjadi menu fasilitas di alat. Jadi settingnya tanpa program. Iya. Jadi nanti usernya yang pilih sendiri. Jadi nggak panggil kamu lagi untuk mas programnya ini nggak itu. Mungkin sudah saya cukup. Terima kasih. Pak Konci, ada. Baik, terima
kasih Bapak Ibu penguji yang telah memberikan berkat. Saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin meminta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan tuh. Berarti ini sing gawe hati iki pekerjaan hati. Yo. Sing gara. Kawin sing wae ya. Maju. Nanti ada bu, anak mereka ada betul. Padahal itu tokoh ngomong artistik itu siapa? Apa gunanya? Cuma di sini. Kalau saya nggak Warna, memancing aku. Ya wes, kenapa mana ya? Lu itu sama ini, dia ngomong, bukan